Yang ini tadi udah saya share kan? Sudah, Bu. Saya record ya, Bu. Hah? Iya, Bu. Ya, silahkan. Sudah, di-record. Iya, benar. Ya, hari ini kita masih pembahasan tentang teori statistik, supaya sebelum kita membahas tentang bagaimana perhitungannya, kalian harus tahu teorinya dulu supaya tidak bingung nanti dalam memahami statistik nanti ke depannya mata kuliah kita. Nah, di sini ada pengertian statistik. Statistik itu dia kumpulan data sebenarnya. Ini bahasanya kalian bisa baca, ada bahasa dari bahasa Belanda, ada bahasa Inggris, dan Indonesia. Nah, artinya dia kumpulan data atau bilangan. Jadi, yang namanya statistik itu nggak jauh-jauh dari angka. Gitu ya. Makanya biasanya dibilang juga itu datanya kuantitatif. Kuantitatif itu statistik, itu lebih identiknya seperti itu. Kalau yang non bilangan sampai dikasih, karena ini kan terkait dengan metode penelitian. Metode penelitian kalau kualitatif itu ya bukan angka gitu kira-kira, non bilangan. Jadi kualitatif adalah deskriptif biasanya gitu, yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Contohnya maksudnya kegunaan besar bagi satu negara itu misalnya kayak untuk pemilu kemarin kita kan pakai yang quick count itu dari mana? Dari statistik, data statistik dan lain sebagainya. Itu contoh kecil, contoh sebagai salah satu contohnya saja. Nah, itu dia disusun dalam tabel atau diagram. Biasanya data itu, statistik itu tampilannya berupa tabel atau diagram. Dari tabel dan diagram itu menunjukkan kelihatan gambaran atau persoalan yang bisa kita peroleh dari informasi tabel tersebut atau diagram tersebut. Makanya itu terlihat. Karena ada orang yang lebih suka atau mudah memahami dengan tabel atau diagram daripada dengan kata-kata kayak gini banyak. Gitu. Nah, terus menyatakan ukuran sebagai wakil dari kumpulan data mengenai sesuatu hal. Ukuran itu apa? Tadi, karena dia bisa ditarik general, ditarik kesimpulan, keterwakilan lah gitu kira-kira. Contohnya misalnya yang kayak perhitungan cepat itu yang tadi saya bilang quick count, padahal kan tidak seluruh Indonesia, tapi pas ketika pemilihan presiden cepat nih, ini udah langsung, ini yang menang berapa persen ini, karena dia langsung hanya ngambil sampelnya saja dari masing-masing daerah misalnya. Oh ini dari sini kelihatan nih, gitu. Itu bisa ditarik kesimpulan, jadi kebayang, tergambar sama kita dianggap mewakili, gitu ya. Nah ini pengertian sekarang. Semula statistik artinya apa? Segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi numerikal. Tadi number, dan number. Angka, dan angka. Dia apa cara-caranya? Kan ini ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara. Yang dilakukan apa cara-caranya? Pengumpulan data. Pertama itu pasti kamu akan mengumpulkan data. Nah, setelah data dikumpulkan, data itu diolah. Makanya pengolahan data. Nah, setelah diolah, dianalisis. Analisis data itu baru bisa ditarik kesimpulan. Gitu. Nah, statistik ada dua, yaitu ada deskriptif dan inferensia. Yang tadi saya bilang deskriptif itu baru gambaran umum, belum bisa ditarik sebuah kesimpulan. Kalau inferensia ini untuk penarikan sebuah kesimpulan. Jadi bisa menarik kesimpulan nih. Ada teori, kamu tarik kesimpulannya dengan menggunakan toolsnya itu angket atau instrumen, bisa ditarik, oh terdapat ini, pengaruh terhadap ini dengan ini misalnya. Dan lain sebagainya, itu inferensia. Itu ya. Nah, ini tadi kegunaannya untuk apa sih? Yang tadi kegiatan statistik itu apa sih? Apa aja yang dilakukan? Yang tadi saya bilang, mengumpulkan data, menyajikan data, menganalisis data dengan metode tertentu. Ini metode tertentunya itu bukan metode penelitian ya. Kalau metode penelitian itu kualitatif, kuantitatif, mixed method. Bukan itu maksudnya. Ini dalam menganalisis data.
Ada nanti istilahnya analisisnya menggunakan apa? Analisis regresi linear, misalnya linear sederhana, analisis regresi linear berganda dan lain sebagainya. Ini maksudnya tempat metode ini itu arahnya. Bukan metode penelitian, tapi metode analisis datanya. Gitu ya. Pahamin ya. Terus setelah dianalisis, diinterpretasi. Kita sudah melakukan uji T sampai uji T berapa, terus bisa kita tarik kesimpulan. Nah, ini kegunaannya. Kegunaannya buat apa? Untuk bisa itu. Nah, kalau kita hanya mau mencari, tadi kan statistik deskriptif sama inferensi akan dibagikan. Kalau kita hanya untuk mencapai sampai statistika deskriptif, dia hanya berupa pengumpulan, pengolahan, dan penyajian sebagian atau seluruh data. Ini keywordnya tanpa pengambilan kesimpulan. Nih, yang tadi saya bilang, untuk mengetahui rata-rata, untuk mengetahui nilai tertinggi kelas, untuk mengetahui misalnya nilai terendahnya berapa, gitu. Itu hanya sampai situ aja kalau deskriptif. Jadi nggak bisa untuk menarik kesimpulan, pengambilan kesimpulan. Nah, inferensia ini dia melalui tahapan deskriptif dia lalui, disambung dengan inferensia. Karena untuk apa dia ini kegunaan inferensia? Dia sama prosesnya, tapi bedanya dia untuk diambil kesimpulan. Nih, bedanya kan bisa bedain ya. Kalau ini tanpa pengambilan kesimpulan, kalau yang inferensi atau inferensia itu untuk diambil kesimpulan. Dia pasti akan menghasilkan general. Contohnya yang tadi, ketemu tuh berapa persen? Misalnya 50 kayak kemarin pemilihan presiden berarti 50% udah Jokowi yang menang ya. Berarti udah itu bisa ditarik kesimpulan gitu. Karena dia melalui tahapan perhitungan itu. Oke. Ini bisa bedain antara deskriptif dan inferensi. Saya jelasinnya cepat-cepat nggak? Terlalu cepat nggak? Sudah slow respon nih saya. Jelasin. Kalau menurut saya sih enggak, Bu. Enggak cepat. Yang lain, Bu, enggak tahu. Lumayan sih. Cepetan. Enggak terlalu, cuma lumayan aja. Lumayan Cuman apa? Ibu tolong bisa jelasin statistika kegiatan untuknya aja nggak yang metode tertentunya itu tadi. Diulang lagi. Oke. Nah, untuk yang tadi, kan statistik itu kegiatannya apa aja sih yang dilakukan? Yang pertama, mengumpulkan data. Contoh kayak kemarin kalian ngitung validitas tes deh, yang dievaluasi. Nah, mengumpulkan data itu kan saya suruh kan, kalau misalnya sempat kamu suruh isi teman-teman kalian kan, masih ingat nggak? Yang ngisi teman-teman, nanti hasil dari teman-teman itulah proses untuk mengumpulkan data. Paham sampai sini? Nah, nanti sudah dikumpulkan data, itu kamu sajikan datanya. Disajikan, kamu kan download datanya itu kan, terus kamu hitung tuh olah. Nah, terus baru dianalisis. Analisisnya gimana? Yang pakai rumus-rumus yang kemarin itu loh. Yang apa? Saya harus average. ya. Person ya, Bu. Ya. Nah, itu baru untuk yang situ. Nah, ini sinyal ibunya.
Oke, sinyal. Tunggu dulu ya. Lela, PPT yang itu ada di grup kan ya? Ada. Hah? Ada. Oke. Tunggu. Thank you. Mm-mm. Nah, ini udah masuk lagi. Masih. Iya, maaf ya. Iya, Bu. Ini saya dikuotain paketan saya. Kalau udah 1 giga dia mati, 1 giga. Jadi mati deh. Ini bisa share langsung. Bisa, Bu. Oke. Nah, ini tadi Fitri. Nah, ini kalau kalian milih tadi yang tadi saya bilang, kalau kualitatif dia tidak sampai menginterpretasikan hasil untuk penarikan kesimpulan. Jadi beda paradigma antara kualitatif dan kuantitatif yang tadi saya bilang itu. Kalau kualitatif dia tidak terikat dengan sampel. Jadi dia nggak harus sampelnya banyak. Dia namanya subjek penelitian. Dia paling hanya sumber penelitian kamu tuh siapa. Kalau kualitatif biasanya dia hanya subjek penelitiannya. Misalnya kalau kamu penelitiannya di sekolah, biasanya digunakan itu kalau nggak yang pembuat kebijakan, kepala sekolah biasanya, atau nggak wakil kurikulum, orang tua, hanya just stop pilihannya itu aja. Yang begitu-begitu hanya kamu menentukan langsung yang karena sesuai dengan kebutuhan kamu. Nah, kalau di kuantitatif itu tidak bisa kayak gitu. Jadi dari awal, oh kamu nih sudah tahu nih, dan kualitatif tidak terikat dengan variabel dia. Karena tidak ada variabel dependen dan independen nanti di dalamnya. Jadi sejak awal sudah tahu nih, oh saya ada variabel di dalamnya nih, berarti saya nanti mengarahnya kuantitatif. Nah, ukur diri dulu juga. Dalam mengukur diri itu kamu kuat nggak nih nanti untuk ke kuantitatif atau enggak, saya bukan orang yang matematika banget nih. Ya udah langsung pilih, tentukan yang kualitatif gitu. Nah, di sini menganalisis data itu metodenya metode statistikanya ya, bukan metode penelitian. Ingat yang tadi saya bilang, metode statistikanya. Misalnya regresi linear sederhana, regresi linear berganda, ANAVA, ANCOVA nanti dan lain sebagainya, atau enggak melakukan penelitian eksperimen, itu macam-macamnya itu maksudnya. Nah, ini menginterpretasikan hasil analisisnya setelah sudah menggunakan alat analisisnya itu tadi, diinterpretasikan, oh ada pengaruh atau enggak sih kalau judulnya pengaruh. Oh ada hubungan atau enggak sih, oh ada perbandingan atau enggak sih gitu. Itu ya, paham? Ya Bu, makasih. Oke. Nah, kita lanjut ya. Ini yang tadi saya bilang, kalau kuantitatif itu dia terikat sama populasi dan sampel. Populasi itu apa? Seluruh objek yang ingin kamu ambil atau yang berada di dalam fokus penelitian kamu. Nanti kelihatan tuh populasinya mana. Contoh, misalnya saya melakukan penelitian di FAI, berarti populasi saya itu adalah misalnya yang mau saya targetkan penelitian saya hanya di mahasiswa misalnya. Karena kan FAI itu banyak, ada yang pimpinannya kah, atau karyawannya kah, atau dosennya kah, atau mahasiswa gitu, pahamin ya. Jadi tergantung fokus penelitian kamunya yang kemana mau diambilnya. Nah, contoh misalnya saya mau penelitiannya ke mahasiswanya. Ini saya ambil contoh di FAI, mahasiswa target saya. Oh, berarti populasinya adalah seluruh mahasiswa di FAI. Berarti include di dalamnya mahasiswa PAI, mahasiswa perbankan syariah, mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Itu namanya populasi. Gitu ya. Nah, sampel itu adalah sebagian objek dari populasi.
yang ingin kamu jadikan sebagai sampelnya atau responden dalam penelitian kamu. Nah, misalnya contoh, saya jumlah mahasiswa FAI, saya lupa. Anggap saya ambil 1000. Seluruh mahasiswa FAI 1000. Saya berarti jangan asal-asalan kayak kemarin. Saya tadi sudah jelasin. Kayak kemarin kita ada ada komunikasi dengan KM FAI. Kami melakukan survei, Bu, katanya. Jadi jangan asal bunyi. Kami melakukan survei kepada seluruh mahasiswa FAI. Pas disebutin surveinya kepada 30 orang. Nggak masuk di akal dan itu salah, nggak bisa digunakan. Saya cuma senyum aja gitu. 30 orang dijadikan sebagai dasar untuk landasan mereka. Ini berdasarkan data dari 30 orang ini bahwa mahasiswa banyak yang gini, misalnya gitu. Itu nggak bisa. Kamu tuh akademisi harus menyampaikannya itu harus ilmiah. Jangan sampai udah jelas-jelas mahasiswa FAI itu ada ribuan sekarang. Yang kamu jadikan untuk dijadikan survei cuma 30 orang, itu tidak representatif. Gitu ya. Jadi nanti ada perhitungannya nih di sini. Jadi jangan asal-asalan kamu nanti dalam penelitian, jangan sampai saya mau sampelnya 30 aja lah. Jangan asal ngejiplak, 30 aja gini. Tapi dilihat populasinya ada berapa. Gitu ya. Itu semua tergantung. Bisa nggak Bu populasinya hanya mahasiswa PAI? Bisa. Yang tadi, lihat fokus penelitian kamu. Kalau kamu membatasi, saya mau melakukan penelitian di mahasiswa PAI aja. Ya udah, berarti yang kamu ambil data mahasiswa PAI. Semester 1 sampai semester 8 misalnya. Ada berapa jumlah mahasiswa PAI? Ada 700. Besar juga, bisa 700 itu dijadikan sebagai populasi. Paham? Populasi sama sampel ini ya. Ibu, Paham tidak? Iya. Berarti kalau misalkan populasi kita tuh se-RT gitu misalkan. Nah, kita harus ngambil datanya itu se-RT gitu, Bu. Iya, populasi itu RT. Nah, kalau sampel bukan CRT nanti. Kan yang dalam penelitian itu sampel yang kita jadikan ini. Jadi lingkaran yang kecil ini dalam penelitian. Cuma kamu harus menuliskan populasinya ada berapa. Karena ini ada perhitungannya untuk menentukan sampel dari populasi itu yang supaya bisa mewakili itu berapa, representatif dari populasi ini berapa gitu. Contoh gitu. Misalnya RT kamu di dalam CRT itu ada 100 warga. Ya udah berarti, dalam menentukan sampel itu populasinya minimal 100. Kalau di bawah 100 itu dijadikan sebagai sampel semuanya. Jadi nanti belajar lagi, baca lagi. Dalam menentukan sampel itu ada ketentuannya gitu. Ya. Jadi dilihat juga, misalnya contoh kayak tadi saya menjelaskan misalnya kalau tadi kan di FAI, nanti karena kebanyakan mahasiswa itu melakukan penelitiannya di sekolah. Saya ambil contoh langsung ya, implementatif di sekolah. Contoh misalnya, saya biar ada gambaran karena sekolah saya ya dulu. Saya di MAN 4. MAN 4 itu masing-masing jenjang, dia lokalnya banyak. Kelas 10, 11, dan 12, itu kelas 10-nya ada 10 kelas. 11-nya juga ada 10 kelas, 12-nya ada 10 kelas. Satu kelas itu 35 sampai 40. Anggap segitu. Kita ambil yang paling kecilnya 35. Berarti 35 dikali 10 udah 350. Nah, itu bisa. Misalnya saya nih, tergantung kamu tadi, kebutuhan kamu. Kalau judul kamu peserta didik di MAN 4, berarti populasinya adalah seluruh
peserta didik di manfaat, berarti kelas 10, 11, 12. Kayak tadi saya nyontohinnya di FAI. Pahamin ya, bisa bedain ya. Kalau misalnya, saya karena nih banyak, lokalnya banyak, sudah bisa nih dijadikan sebagai populasi. Saya hanya mau meneliti di kelas 10 aja. Bisa. Tadi kelas 10 kan tadi ada 350. Ya sudah, berarti populasinya 350, apa nak? Nanti lagi ngajar di bawah dulu. 350 itu jadikan sebagai populasi, hitung sampelnya berapa. Nah, itu ada ketentuannya dalam menghitung sampel, nanti kita bahas. Oke, paham? Paham ya? Nah, saya contohkan lagi nih. Kalau di sekolah, kan itu yang sekolahnya yang lokalnya banyak. Nah, ada ditemukan, nanti kamu menemukan juga, ada loh kondisi sekolah, anggap sekolah X. Dia masing-masing jenjang, hanya misalnya kelas 10 hanya satu kelas 11-nya ada 2 kelas 12-nya ada 1 kelas. Nah, itu berarti populasinya semuanya itu kamu jadikan. Nggak bisa mewakili kamu jadikan populasi, ambil hanya kelas 10 aja, sedangkan kelas 10 tadi hanya 1 kelas. Paham? Jadi dalam menentukan populasi sama sampel gitu ya. Paham ya? Jadi dilihat, makanya nih berdasarkan karakteristiknya. Karakteristiknya itu sekolahnya lah, atau enggak peserta didiknya. Lihat sesuai dengan fokus penelitian kamu. Kalian buat gitu ya. Jangan sampai lupa. Semua itu ya tergantung dari fokus penelitian kamu kemana. Targetnya. Makanya dibutuhkan banget pra-observasi. Lakuin dulu lah, observasi dulu sebelum melakukan penelitian. Supaya kuat nih, kamu bisa tahu, oh kamu bisa menentukan, oh populasinya berarti ini nih semuanya. Oh populasinya bisa nih diambil hanya kelas ini aja gitu, yang tadi. Jadi bisa mengambil kesimpulannya ke situ, paham ya? Paham ya sampel, populasi sama sampel? Saya udah ngasih contohnya berkali-kali tuh tadi. Iya, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini statistik ini ada kaitannya dengan metode yang tadi saya bilang skripsi, kaitannya sama skripsi kamu. Karena metode ilmiah itu kan untuk mencari kebenaran. Kebenaran itu yang tadi kalau misalnya kualitatif tidak bisa kamu bisa menemukan sebuah teori baru atau hasilnya baru. Kalau kuantitatif, kamu menguji sebuah teori. Nah, ini sama-sama mencari kebenaran, kan dua-duanya kualitatif mencari kebenaran, kuantitatif juga mencari kebenaran. Karena metode ilmiah itu ya untuk mencari kebenaran, cuma beda alatnya. Langkah-langkahnya apa sih di dalam metode ilmiah? Ini merumuskan masalah, ada studi literaturnya, bab 2 kan? Ada, kalau ini karena kita statistik, kita setelah ada studi literatur, kita buat hipotesis. Dugaan sementara. Oh, berdasarkan teori ini mengatakan misalnya saya ambil contoh pengaruh motivasi terhadap prestasi. Di dalam teori itu dengan adanya motivasi bisa meningkatkan prestasi belajar siswa misalnya. Tokoh A menyebutkan bahwa motivasi itu bisa meningkatkan prestasi. Kita buktikan benar nggak sih ini teorinya gitu. Makanya kita menguji sebuah teori yang sudah ada. Itu kuantitatif. Nah, kita buat hipotesisnya apakah terdapat pengaruh antara pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar siswa. Itu hipotesis kita nih. Rumusan masalah kita nih tadi merumuskan masalah. Hipotesisnya berarti terdapat pengaruh terdapat pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar siswa. Paham ya? Nah, untuk mengumpulkannya untuk apa? Untuk mengumpulkan data, mengolah sampai bisa menjawab karena Irsyad Dede. Apa sih? Abang kan lagi
belajar? Udah selesai. Papa kenapa? Sini handphonenya. Sini handphonenya. Sini HP-nya. Sini HP-nya. Nggak ada yang main HP. Kan nanti kalian sudah ngomong banyak panjang kali lebar. Sini HP-nya. Maaf. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini fungsinya untuk mengumpulkan dan mengolah data untuk supaya bisa menjawab pertanyaan tadi dari rumusan masalah. Karena dalam sebuah penelitian itu cuma pengen ngejawab rumusan masalah aja. Karena di bab 5 itu adalah jawaban dari rumusan masalah. Hanya sesimpel itu, tapi untuk mencapai sesimpelnya itu kita melalui tahapan bab 2, bab 3, bab 4 gitu kira-kira. Jangan berantem dong, Nak. Bang main HP lagi. Udah dibawa deh, ante males deh. Kenapa ya, Bang? Sana nanti lagi ngajar. Kenapa ya, Bang? Sama. Awas ya, berantem lagi, handphonenya terjual nanti ya. Awas ya. Nah, ini, aduh maaf ya. Astagfirullahaladzim. Saya di rumah ada ponakan jadi begini. Nah, nanti di dalam statistik ini fungsinya untuk menjawab hipotesis untuk pengambilan kesimpulan. Oh, terdapat pengaruh, oh, terdapat perbedaan, oh, ada hubungan gitu loh. Nah, untuk mengambil kesimpulan dari mana tahapannya peran statistiknya ini? Dari sini nih. Dia melalui tahapan ada instrumen nanti yang kamu buat, ada sampel di dalamnya. Nanti sampel ini berapa? Ada yang tadi saya bilang dari populasi. Tadi katanya sama populasi. Populasi yang segini, sampelnya segini. Terus sifat datanya, nanti kita belajar di sini. Ada variabelnya, ada metode analisis yang tadi saya bilang. Metode yang di slide sebelumnya, kita sudah bahas metode analisisnya. Nah, ini dia, supaya bisa menarik kesimpulan, mengambil kesimpulan. Melalui ini tadi, instrumennya, sampelnya, dan analisisnya, supaya bisa mengambil kesimpulan. Nah, ini karena kuantitatif, karena statistik ya tadi, karena statistik, dia sangat terikat dengan data. Terikat dengan data, aduh Bu Sobat. Terikat dengan data. Mau tidak mau pasti dengan data. Nah, data itu apa sih? Kumpulan fakta atau angka? Atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai dasar menarik suatu kesimpulan. Nah, kalau kita yang kita gunakan adalah datanya data dari mana? Yang tadi dari instrumen tadi ini. Gitu. Nah, ini ada tipenya. Yang tadi saya bilang, tipe itu tipe data berdasarkan dari metode penelitian yang kamu ambil yang tadi. Kalau kamu menggunakan metodenya kuantitatif, maka datanya adalah data kuantitatif nanti yang digunakan. Kalau kamu menggunakan metode penelitiannya kualitatif, berarti datanya kualitatif. Paham? Jadi,
dari awal, makanya sejak awal kamu menentukan, oh ketika ini kan di semester ini juga belajar metodologi penelitian, kamu jadi tahu nih, oh saya lebih kuatnya di kualitatif aja deh kayaknya. Ya udah pilih kualitatif, berarti data yang kamu butuhkan apa? Data kualitatif. Oh, datanya dari mana? Oh, dari wawancara, dari observasi misalnya. Itu kamu nanti yang lebih kuatkan tekunkan. Saya kayaknya kalau kualitatif saya nggak bisa deh, harus ketemu. Kayaknya capek wawancara dan lain sebagainya. Karena dia kan sangat terikat banget dengan subjek penelitian kalau kualitatif. Dia tahu tuh siapa yang diajak obrol atau wawancara. Kalau kualitatif kan misalnya, kamu butuh sumbernya siapa? Butuh sumbernya Lismawati misalnya. Kamu pasti akan bertatap langsung dengan saya, baik dengan melalui online, kalau karena sekarang lagi pandemi melalui online, atau ketemu langsung. Itu pasti. Kalau kuantitatif tidak terikat dengan, tidak harus mengenal siapa sampelnya. Yang dia lihat adalah jumlah sampelnya berapa. Paham tidak maksud saya? Contoh misalnya, kalian kan di setiap akhir semester mengisi angket kan? Angket dosen kan? Iya. Iya, Bu. Betul. Saya hasil dari itu, saya cuma hasil dari statistiknya itu, yang keluarnya itu langsung angka-angka. Saya nggak tahu misalnya Lela ngisi saya apa. Bagaimana instrumennya nggak kelihatan. Karena dalam pengolahan data, di dalam kuantitatif, tidak meluluansi harus mewajibkan namanya itu ditulis atau enggak. Nggak kelihatan. Jadi saya nggak tahu tuh, kamu kan ada yang angketnya dibaca, ada yang nggak dibaca, hanya yang ngisinya, ini siapa nih yang lagi diisi dosennya? Oh misalnya Bu Fitriza, dekan, gue takut, misalnya gitu. Jadi ngisinya langsung semuanya. Itu nanti akan berdampak di instrumen kamu. Ingat kemarin kita sudah belajar validitas tes. Yang kemarin saya sampaikan. Kalau instrumennya tidak dibaca, data kamu nanti akan berpengaruh tuh. Akan dampak. Oh ngisinya satu semua, misalnya Lismawati. Ini lagi ngisi Lismawati nih, ngisi saya. Kemarin saya dikasih nilainya dapat E. Misalnya kan mahasiswa gitu kan, subjektif kan nilainya kan. Karena dapat nilai E, yaudah ngisinya satu semua misalnya. Itu nanti akan berdampak di angket kamu. Nggak taunya nanti pas diolah drop semua. Kamu ngulang lagi. Makanya biasanya hargailah orang yang menyebarkan angket. Biasakan budaya membaca. Karena nanti kalian akan merasakan sendiri sebenarnya ketika kamu sedang melakukan penelitian, sampel penelitian kalian itu si responden ngisinya juga asal-asalan. Ya begitu, jadi kamu paham, oh ternyata gini ya, kalau ngisi ngasal-ngasal berdampaknya kayak gini, ternyata drop semua, kamu harus ngulang lagi, buat pernyataan lagi, nyebar lagi, itu kan wasting time ya. Nah itu, jadi harus diperhatikan. Gitu ya, jadi ditentukan tuh mantap kamu pakai data kuantitatif atau kualitatif kah sejak awal. Karena kan kalau kemarin sudah ngambil mata kuliah metodologi penelitian kan sudah belajar kan ya? Nah, belum belajar. Belum belajar. Oh ini yang baru belajar cuma saya doang, jangan-jangan ya? Masya Allah. Enggak, kalau Medlit itu kemarin dosennya izin katanya ada pelatihan sampai sore gitu. Untuk hari itu doang. Kirain saya. Tapi hari selanjutnya yang udah belajar cuma saya doang. Kemarin baru pengantar juga, jangan-jangan ya? Enggak. Pak Arifin udah belajar, Bu. Oh, udah belajar. Oke. Nah, ini sampai sini paham ya data ya? Paham, Bu. Oke, kita lanjut. Ternyata sudah jam 11:30. Nah, data statistik. Ada istilah-istilah ini yang tadi. Data mentah, kalau data kuantitatif sama kualitatif saya sudah jelasin, nggak usah banyak-banyak ya. Nah, ini data mentah sama data primer dan sekunder. Data mentah itu apa sih? Data yang belum mengalami pengolahan. Maksudnya apa?
data yang benar-benar yang kamu dapat diisi oleh responden yang dijawab. Contohnya misalnya kayak kemarin pas kita nguji validitas tes tuh, masih ingat kan? Kan tampilannya masih sangat setuju gitu kan? Kemarin saya ngasih tutorial cara ngubahnya untuk dijadikan angka. Karena kan di dalam petunjuk instrumen kamu buat, oh untuk sangat setuju itu nilainya 5, gitu kan? Instrumen di atasnya itu. Nah, itu kayak gitu. Nah, cuman data mentah itu adalah data yang tadi, yang awal sangat pertama kali yang responden isi. Yang tampilannya sangat setuju gitu, itu adalah data mentah. Paham ya? Paham, Bu. Data primer itu adalah data yang kalian peroleh dari sumber pertama, dari orang pertama, dari dia langsung. Contohnya kayak gimana? Kayak misalnya kamu nyebar angket, sampelnya kamu sudah tentukan. Misalnya sampelnya adalah misalnya Lela, Kiki, Fitria. Nah, kamu nyebar angket yang ngisi adalah Lela, benar-benar Lela, Kiki, Fitria, sama Sinur Fitria. Itu benar-benar tuh. Nah, itu adalah data primer, data yang diperoleh langsung. Nah, data sekunder adalah data dari sumber kedua. Maksudnya gimana? Kan seharusnya tadi kamu nyebarnya ke Lela, ke Kiki, ke Fitria, ke Siti Nur Fitria misalnya. Itu ternyata salah satu di antara mereka itu ada yang sakit, dirawat, dan tidak bisa dikunjungi. Apalagi lagi COVID nih misalnya sekarang, nggak boleh dikunjungin kan ya? Nah, tapi kamu butuh data itu misalnya, oh siapa yang bisa dikunjungi misalnya, oh bisa nggak perwakilan dari temennya atau nggak teman dekatnya, itu kamu ambil. Nah itu adalah data sekunder, orang kedua, sumber kedua. Contohnya misalnya, kalau misalnya kualitatif, sumber data sekundernya itu yang mana? Kamu seharusnya wawancaranya dengan kepala sekolah, ternyata dilalahnya kepala sekolahnya sibuk, pergi keluar kota, lama, dan kamu tapi udah mendesak, biasanya kan gitu ya. Biasanya mahasiswa ngelakuin penelitian gitu lah, udah di ending, udah mau waktunya udah mau mepet. Bu, tapi saya butuh banget, Bu, gimana dong, Bu, gitu biasanya kan. Nyerempet lah, kayak mahasiswa kalau ngerjain tugas, Bu, tugasnya gini. Nah, gitu tuh, nanti pada saat penelitian suka kayak gitu. Akhirnya kepala sekolahnya bilang, oh ya udah deh, biasanya kan orang membantu gitu ya. Terus kepala sekolahnya, ya udah karena saya nggak bisa, kamu bisa wawancara ke wakil saya misalnya. Nah itu berarti data sekunder, paham? Paham data primer sama sekunder? Paham, Data Bu. mentah? Paham, Bu, paham. Oke. Data kuantitatif sama kualitatif nggak usah saya ulang ya, udah paham ya? Iya, Bu. Ini masih nyambung, masih kuat otaknya, saya lanjutin lagi. Nyambung, Bu. Lanjut aja kali, Bu. Oke. Masih ada waktu kali. Nah, ini data terbagi atas data kualitatif dan kuantitatif. Ini kita mau mengetahui jenis datanya. Ini tadi data bentar, dosen. Nah, kalau kualitatif dia tidak sampai ke angkanya terlalu besar, terlalu banyak. Dia hanya sampai di jenis datanya yang digunakan biasanya nominal sama ordinal saja. Nanti kita bahas nominal sama ini rincinya di bawah, di slide bawahnya. Kalau kuantitatif, dia include nih semuanya sebenarnya. Ketika membahas interval, pasti di dalamnya ada nominal sama ordinal. Terus ada rasionya juga. Maaf, Bu, tadi di kualitatif apa di kuanti? Ini ya. Di kuali ya, Bu. Yang Kalau nominal. kuali. Iya.
Nah, ini kita ke sini, kita pembahasan yang ini. Wait, ingat ya, ketika kita bahas interval sama rasio, di dalamnya udah ada nominal sama ordinal, pasti. Gitu ya, nanti kita bahas. Nah, ini data, ada data diskrit, ada beda. Oke. Ada data diskrit, ada data kontinum. Data diskrit itu yang tadi nama lainnya adalah data nominal. Data nominal tadi. Ini pengertiannya aja. Nah, kalau data kontinum itu yang tadi ordinal, interval, sama rasio. Gitu. Nah, yang digunakan ini adalah biasanya kalau yang kuantitatif ini nih semuanya nih. Ordinal masih umum, masih belum terlalu angka. Nah, ini kalau ditampilkan dalam bentuk diagram begini tampilannya. Oh, jenis data ada dua, kualitatif, kuantitatif. Kuantitatif dibagi menjadi dua, diskrit dan kontinu. Dalam kontinu dibagi menjadi tiga. Yang tadi nih, yang tulisan yang ini nih. Terus ini, jadi dari baca ini paham ya? Tabel ini ya, diagram ini ya. Terus, nah ini perbedaannya. Apa sih perbedaan antara nominal, ordinal, interval, sama rasio? Nah, kalau nominal, dia hanya menunjukkan perbedaan aja. Contohnya, kayak misalnya, pimpinan fakultas. Pimpinan fakultas, jenis kelaminnya. Kan ada perbedaan tuh, itu nominal. Misalnya pimpinan fakultas itu ada laki-laki sama perempuan. Nah, kalau ordinal, dia lebih atasnya lagi. Ada, tapi di dalamnya include nominalnya. Contohnya, pimpinan itu selain jenis kelamin, ada kedudukan loh, ada posisi loh, gitu. Contoh misalnya, oh ternyata di dalam pimpinan itu ada dekan, ada wakil dekan, ada kaprodi, ada sekprodi. Gitu. Itu ordinal. Bisa bedain? Bisa ya? Bisa ya? Kalau di sekolah berarti struktur organisasi sekolah misalnya. Kalau nominalnya apa? Oh, ada laki-laki sama perempuan, kan guru di situ kan, walaupun pemimpinan juga sama kan. Cuma bedanya kalau tadi saya contohnya fakultas, kalau itu di sekolah. Kepala sekolah ada laki-laki, ada perempuan. Misalnya di struktur sekolah ada itu, laki-laki sama perempuan. Oh, ternyata di sekolah ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ada apa lagi tuh? Wakil bidang apa? Ada guru bidang studi, ada itu dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kalau interval, include di dalamnya, dia ada membedakan,
ada mengurutkan, terus mengandung unsur jarak. Nah, kalau mengandung unsur jarak itu apa? Kayak gimana? Contohnya misalnya, saya mau tahu pimpinan di fakultas itu usianya berapa aja sih? Nah, kita bikin rating scale. Skalanya. Karena kan macam-macam tuh. Misalnya saya di FAI aja dah. Usia pimpinannya itu ada yang umurnya 32, ada yang usianya 34, ada yang usianya 36, ada yang usianya 40, ada yang 45, ada yang 50, ada yang 50 ke atas. Terus mengambil jarak sendiri. Tadi misalnya saya buat jaraknya. Oh, karena usianya berarti kayak saya bikin jaraknya 55. 30 sampai 35. Ada berapa orang? Saya sama Pak Ari. Misalnya, oh ada 2 orang. Oh, 36 sampai, itu harus sama tuh skalanya, jaraknya. Tadi saya bikin range-nya 30 sampai 35, berarti 36 sampai 40, terus 41 sampai 45, gitu paham ya? Jaraknya 555. Itu maksudnya adalah skala interval. Ketika dia bahas kan interval, di dalamnya ada itu, ada nominalnya. Kan di dalamnya ada itu kan, laki-laki kita bisa tahu, ada perempuan kita bisa dapat tuh peroleh informasi. Oh, ada kedudukannya juga di dalamnya, kita bisa tahu juga. Gitu. Paham ya? Skala interval. Nah, kalau rasio dia sama seperti interval, cuma bedanya dia ada titik nol yang sama atau nilai mutlak. Contoh misalnya 8 dikurang 9 itu kalau yang normalnya itu -1 kan ya? Iya enggak? Ya. Nah, karena dia ada nilai mutlak, maka dia hasilnya tetap 1. Paham? Nanti saya tunjukkan tanda mutlaknya itu yang kayak gimana. Nanti di minggu berikutnya. Paham ya ini? Bisa bedain nominal, ordinal, interval sama rasio? Ya, Bu. Saya. Yang rasio agak belum paham, Bu. Yang rasio. Yang rasio, gini. Rasio itu sama, dia nilainya sama skala sama interval. Abang jatuh. Jatuh itu. Ya Allah. Abang yang masukin. Terus kalau yang bedanya dia ada nilai mutlak. Nilai mutlaknya itu saya ambil contoh nanti 8 dikurang 9 itu kalau yang perhitungan normal itu kan tadi -1. Nah, karena ada nilai mutlak, ada skala rasio, jadi dia tetap 1 hasilnya. Paham? Paham nggak? Lumayan, Bu. Lumayan, Bu. Sudah pusing belum? Alhamdulillah lumayan. Panasan sih, Bu. Agak sedikit Agak gambaran. sibuk.
Udah agak. Masih pemanasan. Udah. Masih pemanasan, Bu. Bu, pelan-pelan, Bu. Alhamdulillah di-record. Nah iya Bu, jadi kita lihat lagi. Ini saya udah pelan-pelan loh ngomongnya tadi. Masih kecepatan? Enggak, Bu. Enggak, Bu, sudah cukup itu. Pelan, Bu. Oke. Lanjut atau istirahat dulu? Sepertinya lanjut aja, Bu. Soalnya kita cuma sampai jam 12:30. Iya. Ini nggak saya rehatin. Nah, kita lanjut ya. Ada prosedur pengolahan data. Nanti ada istilahnya statistik parametrik sama non parametrik. Itu data maksudnya. Nah, kalau parametrik itu apa? Parametrik itu nanti saya tampilkan di pertemuan selanjutnya, itu ada istilah data data normal sama data tidak normal. Kalau data normal seperti apa? Nah, kalau normal itu namanya statistik parametrik. Nah, kalau yang non parametrik itu tidak normal datanya. Tuh, bisa bedain ya. Nanti kelihatannya dari gambar, dari grafik. Terus kalau yang jumlah variabel, ada univariat, ada multivariat. Kalau univariat itu hanya ada variabel satu dengan variabel dengan yang lainnya. Kalau ini variabelnya banyak kalau multivariat. X1, X2, X3 terhadap Y gitu. Paham yang ini? Variat. Nah, ini kalau slide ke bawahnya, ini hanya penyajian data. Oh, di dalam statistik itu ada istilah tabel. Oh, ini tabel kayak gini loh. Cara membacanya kayak gimana? Tabel kayak gini, cara bacanya apa? Oh, bidang pekerjaan tuh ada apa aja? Oh, ada administrasi, personalia, ada administrasi personalia. Enggak deh. Ada administrasi, ada personalia, ada produksi, ada marketing, ada keuangan gitu. Nah, ini kalau orang kualitatif dia nggak suka nih kayak gini. Dia dikata-katain nih. Gitu. Kalau saya ini bisa nih, oh ternyata di administrasi dia ngasih tahu nih. Oh, jenjang pendidikannya mulai dari SMU, akademisnya sama sarjana. Jumlahnya ada 15 orang, dibagi tuh. Oh, ternyata anak SMA-nya ada 1, akademisnya ada ini. Kalau itu kualitatif, di kata-kata ini semuanya nih, angka ini dideskripsiin. Terus ini grafik. Ini bisa ya cara baca tabel? Paham tidak? Nah, ini juga misalnya, nah, oh nih personalia itu nggak ada yang jenjang pendidikannya SMU. Dia adanya mulai dari akademi sama sarjana. Jumlahnya ada 8 orang. Ini jumlah orang yang mengisi itu ada 75 loh, gitu. Gitu. Ini cara baca tabel bisa ya kamu ya? Bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa Bu. Ini grafik. Grafik itu dikasih tahu nih tandanya, oh yang merah nih ini administrasi, oh yang biru itu personalia. Iya, Bu. Bu, itu ntar dibikinnya pakai aplikasi Zoom ya, Bu ya? Diagram itu ya? Atau Yang gimana, mana? Bu? Yang grafik, Bu. Yang grafik pakai Zoom, maksudnya? Di Excel itu Zoom. biasanya buatnya. Di Word Word juga Zoom. bisa. Maaf, Bu. Saya nggak fokus. Gitu ya.
Nah, ini kalau tabel cara membacanya. Kalau tabel kan kamu sudah belajar ya di Excel. Literasi udah belajar juga kan. Yang mana yang kolom, yang mana yang baris gitu ya. Nah, ini grafik. Kalau yang vertikal itu sumbu Y, kalau yang horizontal itu sumbu X. Nah, ini titik nol. Ini kalau untuk diagram atau grafiknya. Ini penamaan-penamaan aja, gambar-gambar. Nah, ini diagram batang atau grafik batang, ini diagram garis, ini diagram pie atau lingkaran, ini grafik interaksi. Interaksi itu ada dua diagram. Ada kan kalau kamu lihat ada banyak garis-garis tuh itu namanya grafik interaksi. Jadi ada saling keterkaitannya. Ini bisa bedain macam-macamnya batang, garis, pie sama interaktif. Bisa, Bu. Tahu ya? Bisa, Bu. Iya. Oke. Bisa, Bu. Oke, sekarang variabel. Variabel agak berat juga nih. Kalian masih bisa mencerna? Karena tadi saya cuma sampai sini nih jelasinnya. Kelas sebelah Bu udah nggak kuat Bu saya katanya. Kalau saya masih bisa, Bu, cuman yang lain, Bu. HP saya panas, Bu. HP saya man. Iya. Terserah. Coba yang lain kali, Bu. Yang lain gimana, guys? Coba yang lain. Gimana, masih kuat? Kalau saya sih sebenarnya udah agak pusing, Bu. Cuma karena di-record jadi ya saya pikir ntar bisa dilihat lagi gitu, Bu. Oh gitu. Yang lainnya gimana? Ntar jangan sampai kita karena full Zoom, kamu handphonenya rusak lah. Ini apa ntar saya yang diomelin. Gak apa-apa, Bu, aman, Bu. Itu doang, cuman sering keluar masuk. Iya tadi maaf ya saya keluar masuk juga. Iya, Bu. Apa-apa, Nih. Bu, santai. Mau lanjut lagi apa gimana, Jess? Ya lanjut lagi enggak? Coba apa, Ibu? Sampai zuhur kali, Bu, ya? Sampai zuhur. Lanjut sampai ajan. Iya, Bu. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lanjut, Bu. Oh, ya udah. Lanjut aja, Bu, Oke. sampai zuhur. Ajan. Sampai zuhur. Oke. Kuat ya? Iya, Bu. Kita ke variabel. Variabel, ada yang pernah dengar istilah variabel? Variabel. Ada yang pernah dengar variabel? Pernah di TikTok, Bu. Dengar sih pernah, Bu. Iya. Pernah, Apa yang Bu. kamu pahamin dengan variabel? Ya, kayak apa ya? Bentukan sih, Bu. Bentukannya gitu, Variabel soalnya X. lihat dari Ingatnya MTK, Bu. Variable X, ya gitu-gitu, Bu. TikTok tentang skripsi gitu. Oh, Iya, oke. Apa yang kamu tahu? katanya sih Titik tumpu kayaknya. bentuk. Titik tumpu yang Titik tumpu. Gimana tuh? Tapi belum tahu secara pasti lah, Bu. Gitu.
Jadi nih, variabel itu kalau menurut si Raffi, ukuran atau ciri yang dimiliki oleh anggota atau benda situasi yang satu dengan yang lainnya di dalam kelompok tersebut. Nah, kalau yang kita gampangnya itu adalah yang gampangnya gini, kamu fokus penelitiannya kemana? Yaitu variabel. Tapi ada ciriinnya, ciriinnya gimana? Ada kata penghubung. Misalnya ada pengaruh, ada hubungan, ada perbedaan, ada perbandingan. Setelah kata-kata itu menunjukkan variabel. Paham misalnya pengaruh motivasi terhadap prestasi. Nah, variabel itu berarti motivasi terhadap prestasi, berarti prestasi juga variabel. Nah, gitu. Nah, misalnya fokus, makanya tadi yang saya bilang fokus kamu mau apa? Enaknya kuantitatif itu kamu sudah langsung memutuskan variabelnya apa. Fokus penelitian yang kamu mau ituin apa. Gitu. Misalnya, contoh. Nih, di sini. Oke, kita langsung nih. Tadi variabel. Variabel itu tadi fokus penelitian. Nah, variabel itu ada macam-macamnya. Ada variabel independen, ada variabel dependent. Independen itu karena dia menyebabkan perubahan atau variabel yang mempengaruhi. Contohnya tadi, pengaruh motivasi terhadap prestasi. Berarti karena motivasi menyebabkan prestasi. Berarti yang motivasinya itu adalah independen. Paham? Apa Bu tadi motivasinya independen? Nah, Independen dan dependennya apa Bu? prestasi. Prestasi. Oh iya iya. Oh iya nih, stimulus kan ya. Kita. Terus Nah, dipengaruhi. kalau yang dependen itu yang karena dia mengakibatkan perubahan. Atau kalau kalau independen nama lainnya variabel bebas atau variabel X biasanya kalau orang sebutnya, atau namanya prediktor, variabel input, variabel stimulus, itu independen. Kalau dependen namanya output, variabel respon. Jadi intinya karena kalau bahasa teori belajarnya stimulus dan respon gitu maksudnya. Kalau di teori belajarnya. Karena ada stimulus berarti stimulusnya itu adalah independen, paham? Untuk menggampanginnya. Responnya apa? Dependen. Kan karena kita dicubit, akibatnya apa? Sakit gitu misalnya. Respon kita kan sakit. Nah ini juga sama, karena motivasi. Sebab akibat gitu ya, Bu? Iya, kalau dia itu. Paham? Nah ini contohnya nih. Pengaruh kepemimpinan otoriter terhadap produktivitas. Nah kepemimpinan adalah independen. Kalau produktivitas kerja adalah dependen. Paham? Contoh, saya kasih contoh judulnya. Pengaruh sertifikasi guru terhadap kinerja mengajar guru. Yang mana yang dependen dan independennya? Independennya itu yang sertifikasi, ya. Terus kalau yang tadi kata-kata terakhir apa? Kata-kata terakhir. Kinerja. Kinerja itu baru dependennya, gitu bukan Bu? Iya itu. Coba yang lain gimana?
awal. Yang lainnya? Coba ada yang bisa bikin contoh judul terus kasih tahu yang mana yang variabel dependen sama independen. Kalau pakai hubungan bisa juga, Bu. Hubungan. Sama, bisa. Itu juga variabel dependen sama independen. Hubungan biasanya kata penghubungnya antara. Kalau pengaruh terhadap. Iya. Hubungan antara motivasi belajar pendidikan agama Islam untuk anak SMA di rumah dan di sekolah gitu ya, Bu. Bisa nggak, Bu, tuh? Nah, ada hubungan apa? Hubungan antara motivasi belajar pendidikan agama Islam untuk anak SMA di rumah dan di sekolah. Nah, emang benar. Nah, itu dalam membuat itu juga bisa sih, cuma dilihat ya literasinya benar nggak gitu ya. Kurang sih. Kurang, Bu. Ininya ya, rumah, kayaknya di rumah aja gitu ya, Bu. Jadi untuk anak SMA di rumah gitu ya, Bu. Hubungan antara hubungan antara motivasi belajar pendidikan agama Islam untuk SMA di rumah gitu. Bisa itu, Bu. Hubungan antara motivasi dengan motivasi belajar pendidikan agama Islam untuk anak SMA di rumah dan di sekolah. Variabel terikatnya mana? Iya ya. Kalau dengan di sekolah, Bu, gimana? Nah, dengan di sekolah itu bukan variabel, nih. Variabel itu kan bukan masalah. Emang sekolah ada masalah? Enggak. Iya. Oh, iya deh. Lumayan. Ya, Berarti kalau gitu dibalikin. Gimana? Jadi hubungan anak SMA, tadi tuh SMA apa SMK? SMA. Anak SMA. Motivasi. Antara motivasi. Hubungan anak SMA terhadap, kok hubungan? Hubungan antara hubungan terhadap. Ayo lo, tuh disuruh bikin judul lagi dong. Antara. Hubungan antara. Hubungan antara motivasi belajar. Hubungan antara motivasi hubungan antara motivasi belajar dengan anak SMA. Anak SMA bukan variabel. Lumayan. Gimana ya? Pendidikan agama Islam kan hubungan antara motivasi belajar pendidikan agama Islam. Nah, variabelnya kita belum ketemu, Bu. Nih, coba teh aku tulis dulu. Bentar. Tulis di chat. Ayo yang lainnya. Antara motivasi belajar PAI motivasi dengan SMA apa tuh? Selanjutnya variabelnya belum ketemu berarti ya, Bu? Ding. Apa ya? Hubungan antara motivasi belajar PAIS untuk anak SMA dengan mana ya? Aduh, kayaknya belum ini kali, Bu. Ya, nanti. Contohnya kayak gitu, misalnya gini. Ini contohnya tadi kan pengaruh kepemimpinan otoriter terhadap produktivitas. Produktivitas itu kan juga variabel. Tadi pengaruh sertifikasi guru terhadap kinerja mengajar. Kalau gini bisa gak, Bu?
pengaruh game terhadap pemikiran anak. Pengaruh apa? Pengaruh game terhadap pemikiran anak atau Pengaruh. kognitif anak. Oh, pengaruh hereditas atau genetik orang tua Game, terhadap game, oh main game. game. Pengaruh permainan game terhadap Kognitif anak. oh bisa terhadap kognitif anak. Bu, kalau gini, hubungan dukungan ibu terhadap anak SD. Hubungan dengan Oh iya, hubungan bimbingan orang tua dengan anak SD. minat belajar anak. Misalnya karena dibimbing minat belajarnya jadi meningkat juga tuh, itu ada hubungannya karena misalnya gitu, itu bisa tuh minat kan itu variabel. Hubungan dukungan belajar gitu ya Bu ya tadi ya. Jadi sebenarnya Ibu kata dalam kalimat yang bisa disebut dengan variabel itu yang kayak gimana? Yang ada teorinya, Neng. Kan kalau PAI itu bukan teori, PAI mata pelajaran. Misalnya minat belajar kan itu ada teori, bakat, kepemimpinan, produktivitas, terus ya banyak lah. Kalau misalnya mahasiswa itu bukan variabel, itu kan orang, subjek. Iya. Paham nggak? Atau enggak nanti kamu kan disuruh bikin judul nih. Oh, tadi saya udah nanya anak-anak kelas yang pagi, udah disuruh bikin judul, itu dari situ. Pokoknya ada kata penghubung yang tadi pengaruh itu terhadap, hubungan dengan. Nah, itu nanti kamu bisa ngontrol. Ini nggak ada teorinya atau enggak. Misalnya, pengaruh kuisis terhadap prestasi. Dengan diberikannya kuisis berkali-kali, misalnya pengaruh GCR terhadap Ibu, apa? kalau pengaruh dukungan orang tua terhadap keberhasilan anak bisa gak Bu? Nah, bisa. Nah, bisa. Kayak gitu loh. Paham nggak? Iya. Iya Bu, paham Bu. Jadi hubungan itu kata sambungnya antara atau dengan, Bu? Hubungan itu dengan. Hubungan variabel X dengan. Hubungan biasanya antara, bisa dengan. Hubungan motivasi dengan, nggak tahu deh. Dengan apa? Kamu cari lihat teorinya. Motivasi dengan minat belajar misalnya. Masya Allah. Ini nanti kamu diperkuat di Matlet kok, tidak di kuantitatif. Tidak di statistik. Iya. Atau enggak, gini aja, kamu tugasnya untuk ini, kamu cari-cari teori. Kamu cari teori yang masuk ke dalam variabel. Masuk dalam kategori variabel itu apa aja? Kamu sebutkan. Gitu ya, biar bisa ini. Iya, Bu. Baik Bu. Kita lanjutin lagi nggak? Kamu udah pusing. Ya Allah, Ibu. Lanjut Bu, masih Bu. Wow. Sudah berpikir keras, Bu. Sudah keras sekali. Ibu, sudah keras. Mencari masalah, ya begitu ya, Bu. Iya. Padahal masalah banyak, cuma kamunya yang terkungkung. Apa ya gitu. Padahal tadi saya bilang GCR yang kamu, Olu tuh itu masalah loh.
Kan kamu, ini banyak loh, ini nggak bisa masuk, ternyata pusing ya, ini gini-gini, itu kan juga masalah. Seharusnya kayak gimana, munculnya kayak gimana, itu masalah. Dosen misalnya, metodenya atau apa, bisa kan? Itu. Kayaknya semuanya udah pusing. Kita endingnya di sini aja ya. Iya, Bu. Kita lanjutinnya besok. Baik, Bu. Ya, Bu, Mukanya baik, Bu. jangan suram begitu dong, mukanya pada cemberut gitu biasanya. Saya dari tadi senyum-senyum. Saya senyum, saya ketawa ngeliat ekspresi kalian ini sebenarnya. Ya Allah. Ya. Wah, sudah lumayan nih, Bu. Berarti sampai sini aja ya, Bu ya. Oke. Nah, pas banget azan nih. Di rumah Iya. saya depan masjid. Oke, mari Bu. kita tutup pembelajaran.